Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andita Filza. Saya perwakilan dari kelompok 4, mata kuliah Perbandingan Hukum Tata Negara. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai alat kelengkapan negara yang meliputi MPR, DPR, DPD, Presiden, dan Wakil Presiden pada masa Orde Lama, Orde Baru, dan era reformasi. Pembahasan pertama, saya akan menjelaskan mengenai Majelis Permusyawaratan Rakyat pada masa Orde Lama, Orde Baru, dan era reformasi. Sejarah Majelis Permusyawaratan Rakyat. Pada awal disahkannya UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945, MPR memiliki posisi sebagai lembaga negara tertinggi. Sebagai lembaga negara tertinggi, pada saat itu MPR ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pemegang kedaulatan rakyat. Sejak dibacakannya proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia memulai perjalanan sejarahnya sebagai bangsa yang masih muda dalam penyusunan pemerintahan. Indonesia masih muda dalam menyusun pemerintahan, politik, dan administrasi negara. Dengan Pancasila sebagai dasar negara dan sebuah undang-undang dasar tahun 1945 pra-amandemen yang ditetapkan sehari setelah proklamasi, tepatnya tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Undang-Undang 1945 yang telah disahkan tersebut di dalamnya telah diatur lembaga-lembaga negara, mulai dari lembaga tertinggi negara hingga lembaga tinggi negara. Konsep penyelenggaraan negara yang bercorak demokrasi oleh lembaga-lembaga negara tersebut sesungguhnya merupakan wujud dari sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Kehendak untuk mewadahi aspirasi rakyat dalam sistem perwakilan pertama kali ditemukan oleh Insinyur Soekarno dalam pidatonya tanggal 1 Juni 1945. Muhammad Yamin juga menyampaikan bahwa diperlukan prinsip kerakyatan dalam konsep penyelenggaraan negara. Begitu pula dengan Mr. Supomo yang mengutarakan gagasannya mengenai Indonesia merdeka dengan prinsip musyawarah. Istilah prinsip musyawarah itu dinamakan Badan Permusyawaratan. Prinsip kekeluargaan menjadi dasar ide tersebut. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa setiap anggota keluarga dapat memberikan pendapatnya, demikian pula dengan Badan Permusyawaratan. Dalam rapat yang diadakan Panitia Perancang Undang-Undang Dasar, Mr. Supomo menyampaikan gagasannya mengenai Badan Permusyawaratan. Diubah namanya menjadi Majelis Permusyawaratan Rakyat. Diharapkan bahwa majelis ini akan menjadi perwakilan yang merupakan jelmaan seluruh rakyat Indonesia. Anggotanya sendiri terdiri atas wakil rakyat, wakil daerah, dan wakil golongan secara keseluruhan. Konsep Majelis Permusyawaratan Rakyat ini kemudian ditetapkan dalam sidang PPKI pada saat pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 pra-amandemen. Materi muatan peraturan perundang-undangan adalah materi yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan sesuai dengan jenis, fungsi, dan hierarki peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, ketetapan MPR berubah materi muatannya seiring dengan pergantian pemerintahan dan perubahan Undang-Undang Dasar. Pada masa pemerintahan Orde Lama, materi muatan ketetapan MPRS ada yang berupa pengaturan, ada yang berupa penetapan, dan ada yang merupakan penegasan kembali pidato Presiden. Pada masa pemerintahan Orde Lama ini terdapat dua periode keanggotaan MPRS, yaitu MPRS periode 1960 sampai 1966 dan MPRS periode 1966 sampai 1972. Ketetapan MPRS periode 1960 sampai 1966 materi muatannya ada yang merupakan penegasan kembali pidato Presiden mengenai manifesto politik Republik Indonesia, dan ada materi muatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Misalnya ketetapan MPRS tentang pengangkatan Bung Karno sebagai Presiden seumur hidup. Ketetapan MPRS periode 1966 sampai 1972 materi muatannya lebih merupakan kekecewaan MPRS ini sampai pada puncaknya dengan dikeluarkannya ketetapan MPRS tentang pencabutan kekuasaan pemerintahan negara dari Presiden Soekarno.
Ketetapan MPR pada masa pemerintahan Orde Baru lebih pada usaha untuk mencegah agar kekuatan politik masa Orde Lama tidak muncul kembali. Materi muatan ketetapan MPR pada masa reformasi sebagian besar isinya dimaksudkan untuk mengadakan pembatasan-pembatasan kekuasaan eksekutif dan pemberdayaan lembaga-lembaga negara lain. Kedudukan dan kewenangan yang diberikan kepada MPR. Materi muatan ketetapan MPR pada masa pemerintahan Orde Lama, Orde Baru, dan era reformasi dapat digambarkan sebagai pada masa Orde Lama. Yang pertama, MPRS periode 1960 sampai 1966 yang berisi penegasan kembali pidato Presiden Soekarno mengenai Manifesto Politik Republik Indonesia, dan juga materi muatan yang bertentangan dengan Undang-Undang 1945 tentang penegakan Presiden seumur hidup. Yang kedua, MPRS periode 1966 sampai 1972 yang berisi kekecewaan terhadap kepemimpinan Presiden Soekarno hingga pada puncaknya dengan mencabut kekuasaan dari Presiden Soekarno. Pada masa Orde Baru berisi tentang pertama, tata tertib MPR, kedua, pengangkatan presiden dan wakil presiden, ketiga, GBHN, keempat, terdapat ketetapan MPR yang bertentangan dengan Undang-Undang 1945, yaitu ketetapan MPR tentang referendum. Pada masa era reformasi, yang pertama, awal reformasi, berisi tentang menghilangkan bayang-bayang Orde Baru dengan mencabut ketetapan MPR tentang Eka Prasetya Pancakarsa atau P4, yaitu pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila. Yang kedua, reformasi, berisi tentang mengadakan pembatasan-pembatasan kekuasaan eksekutif dan pemberdayaan lembaga-lembaga negara lain. Di sini saya akan menjelaskan tentang DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat. Indonesia memiliki kekuasaan wilayah yang cukup luas dan rakyatnya yang cukup banyak. Maka tidak heran demokrasi terpimpinlah yang menjadi pilihan atau jembatan antara rakyat dengan pemerintah pusat. Dengan adanya sistem itu, wakil-wakil rakyat dipilih secara langsung, bebas, jujur, umum, dan adil. Dan dipilih oleh rakyat, dan itulah yang kita sebut dengan DPR. Pada masa Orde Lama, DPR hadir untuk membuat undang-undang, menetapkan anggaran, dan mengawasi jalannya pemerintah pusat. Pada masa Orde Lama, DPR mampu untuk memberhentikan kabinet dan menteri apabila tidak lagi menjalankan kewajibannya. Namun di sisi lain, dia juga mampu diturunkan oleh presiden apabila tidak lagi menyuarakan aspirasi dari rakyat. Pada masa Orde Lama, pada masa Orde Baru, Indonesia terlihat sedikit tidak lagi demokratis. Tepatnya pada tahun 1977, Indonesia pada masa itu mesin-mesin politik dijadikan satu, yaitu ke dalam golongan karya. Karena pada Undang-Undang Nomor 3 tahun 1975 di situ sudah ditetapkan tentang partai politik dan golongan karya. Tidak heran kalau pemilu pada tahun 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997 semuanya dimenangkan oleh Golkar. Eksekutif memainkan peran dengan sangat total. Di sini DPR yang seharusnya menjadi penyeimbang, namun di periode ini DPR hanya sebagai pelengkap dari struktur ketatanegaraan Indonesia. Namun masuk pada masa reformasi, ini DPR periode tahun 1999 dan sampai 2004 inilah DPR yang paling banyak melakukan gebrakan baru dan hal-hal yang sedikit
kontroversi. Yang pertama yaitu DPR mampu menurunkan presiden. Waktu itu Presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid diduga melakukan korupsi, maka dari itu MPR menurunkan presiden saat itu dengan permohonan dari DPR. Yang kedua, DPR melakukan 4 amandemen. Yang pertama tahun 1999, yang kedua tahun 2000, yang ketiga tahun 2001, dan yang keempat tahun 2002. Walaupun banyak yang menilai tidak efektif, namun dari sisi kelembagaan cukup banyak yang baru pada amandemen saat itu, seperti munculnya pemilihan presiden secara langsung, terbentuknya Mahkamah Konstitusi, dan yang ketiga munculnya DPD. Dan yang terakhir, hal yang membuat kontroversi yaitu banyaknya hampir 175 rancangan undang-undang semuanya menjadi undang-undang. Walaupun banyak penelitian mengatakan bahwa banyak yang belum efektif saat itu dan hanya membuang-buang undang-undang karena memang kuantitas tidak sebanding dengan kuantitas. Presentasi dari teman saya. Yang selanjutnya adalah materi tentang DPD atau Dewan Perwakilan Daerah. Adanya reformasi pada tahun 1998 yang dipelopori oleh mahasiswa telah berhasil merubah Undang-Undang Dasar 1945 untuk menyempurnakan aturan dasar ketatanegaraan yang lebih menjamin kedaulatan rakyat dan perkembangan demokrasi modern. Salah satu perubahan yang sangat signifikan adalah dibentuknya Lembaga Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Dengan dibentuknya DPD RI, dimaksudkan untuk memperkuat ikatan daerah-daerah dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan memperteguh persatuan kebangsaan seluruh daerah-daerah, juga untuk meningkatkan agregasi dan akomodasi aspirasi dan kepentingan daerah-daerah dalam perumusan kebijakan nasional berkaitan dengan negara dan daerah-daerah. Di Indonesia, wacana pembentukan DPD bukan hanya perdebatan yang muncul selama era reformasi. Jauh dari sebelumnya, ketika berlaku Konstitusi Republik Indonesia Serikat atau KRIS pada tahun 1949, pembentukan DPD merupakan bagian dari sistem bikameral atau sistem 2 kamar, sudah disepakati menjadi model sistem perwakilan Indonesia. Dalam bab 3 Ketentuan Umum KRIS 1949 disebutkan bahwa Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat adalah alat perlengkapan federal Republik Indonesia Serikat. Sebagai majelis tinggi, berdasarkan pasal 80 KRIS, Senat mewakili daerah-daerah bagian dengan jumlah yang sama, yaitu 2 orang untuk setiap negara bagian. Sementara itu, sebagai majelis rendah, DPR mewakili seluruh rakyat Indonesia yang terdiri dari 150 anggota. Meskipun negara RIS yang berumur sekitar 8 bulan, pada tanggal 17 Agustus 1950 negara serikat dibubarkan dan KRIS 1949 diganti Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Dukungan terhadap sistem bikameral belum punah. Buktinya dalam upaya membuat konstitusi baru yang dilakukan oleh konstituante, sistem bikameral tetap menjadi salah satu opsi bentuk lembaga perwakilan rakyat. Sayangnya, usaha konstituante tidak dapat diselesaikan secara tuntas karena Constitutional Assembly yang dibentuk berdasarkan hasil pemilihan umum tahun 1955 dibubarkan Presiden Soekarno sebelum masa tugasnya berakhir. Gagasan sistem bikameral yang mengalami mati suri sekitar 4 dasawarsa kembali menemukan momentum seiring dengan kuatnya desakan untuk melakukan reformasi total terhadap Undang-Undang Dasar 1945.
pada awal era reformasi. Buktinya, sidang tahunan MPR tahun 2001 berhasil mencapai kesepakatan mendasar untuk membentuk Kamar kedua setelah DPR di Lembaga Perwakilan Rakyat dengan sebutan Dewan Perwakilan Daerah. Berdasarkan pasal 248 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014, fungsi DPD ialah pengajuan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah kepada DPR. Ikut dalam pembahasan rancangan undang-undang, pemberian pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara, dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan juga agama. Pengawasan atas pelaksanaan undang-undang. Tentang peran presiden dan kedudukan presiden dalam Orde Lama, Orde Baru hingga ke masa reformasi. Pada masa Orde Lama, presiden memiliki fungsi ganda, yakni sebagai eksekutif merangkap menjadi badan legislatif. Masa itu juga terjadi adanya ketidakstabilan, tetapi di sisi lain menggambarkan kedewasaan berpolitik. Sedangkan pada Orde Baru, presiden ialah penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi menurut Undang-Undang Dasar. Dalam menjalankan kekuasaan pemerintah negara, tanggung jawab penuh ada di tangan presiden. Hal itu karena presiden bukan hanya dilantik oleh majelis, tetapi juga dipercaya dan diberi tugas untuk melaksanakan kebijaksanaan rakyat yang berupa garis-garis besar haluan negara ataupun ketetapan MPR lainnya. Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Kedudukan presiden dan DPR adalah sejajar. Dalam hal pembentukan undang-undang dan menetapkan APBN, presiden harus mendapat persetujuan dari DPR. Oleh karena itu, presiden harus bekerja sama dengan DPR. Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan, artinya kedudukan presiden tidak bertergantungan dari Dewan. Presiden tidak dapat membubarkan DPR seperti dalam kabinet parlemen, dan DPR pun tidak dapat menjatuhkan presiden. Sedangkan masa reformasi, presiden ialah penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi menurut Undang-Undang Dasar, masih relevan dengan pasal 3 ayat 2, pasal 4 ayat 1 dan ayat 2. Presiden adalah kepala negara dan sekaligus kepala pemerintah. Pada awal reformasi, presiden dan wakil presiden dipilih dan diangkat oleh MPR. Pada pemerintah B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid, dan Megawati Soekarno Putri untuk masa jabatan 5 tahun. Tetapi sesuai dengan amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945 pada tahun 2001, presiden dan wakil presiden akan dipilih secara langsung oleh rakyat dalam satu paket. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. Dengan memperhatikan pasal-pasal tentang kekuasaan pemerintah negara, presiden dari pasal 4 sampai dengan 16 dan Dewan Perwakilan Rakyat pasal 19 sampai dengan 22B, maka ketentuan bahwa presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR masih relevan. Sistem pemerintahan negara Republik Indonesia masih tetap menerapkan sistem presidensil. Akan melanjutkan menjelaskan tentang wakil presiden. Sejarah, peran dan fungsi wakil presiden pada masa Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, fungsi dan tugas wakil presiden tak pernah dijelaskan secara rinci. Akan tetapi, konstitusi menyebutkan bahwa dalam menjalankan kewajibannya, presiden dibantu salah satu orang wakil presiden. Dalam hal ini, wakil presiden tak bisa dipisahkan dengan presiden sebagai satu kesatuan yang jabatan yang dipilih secara langsung dalam pemilihan umum tersebut. Tugas-tugas Wapres yaitu mendampingi presiden ketika menjalankan tugas kepresidenannya dalam sehari-hari, baik di dalam maupun di luar. Akan tetapi, jikalau presiden tidak bisa menjalankan tugas kepresidenannya seperti mengundurkan diri atau meninggal dunia atau tidak bisa menjalankan tugasnya, maka
Wapres lah yang menjalankan tugas kepresidennya. Dalam Orde Lama ini Wapres itu menjadi pelengkap, nyaris tidak terdengar peran dan fungsi seorang Wapres tersebut. Presidenlah yang menjadi tokoh utama karena Wapres tidak memiliki banyak ruang untuk menjalankan peran dan fungsinya. Dalam masa Soekarno juga nyaris 10 tahun itu tidak memiliki wakil presiden setelah Wakil Presiden Muhammad Hatta mengundurkan diri pada tahun 1956. Sampai lengsernya Soekarno pada tahun 1968, Bung Karno ini tidak memiliki wakil presiden. Beralih ke masa Soeharto, yaitu sama halnya seorang wapres itu tidak memiliki kekuasaan yang leluasa. Padahal selama 32 tahun itu Soeharto itu memiliki wakil presiden seperti Sultan Hamengkubuwono IX, Adam Malik, terus Sudarmono, Trisno, dan satu lagi B.J. Habibie. Nah, barulah setelah reformasi, tugas dan peran fungsi wakil presiden itu agak sedikit leluasa, yaitu pada masa Gus Dur dan Megawati Soekarno Putih. Nah, dalam hal ini Megawati memimpin Partai PDI Perjuangan memiliki 34% suara, sedangkan Gus Dur memimpin Partai PKB yang melampaui jauh di bawah PDI Perjuangan. Hal ini sempat diusul oleh Wapres, yaitu Megawati Soekarno Putih. Usulan tersebut Gus Dur sebagai kepala negara dan Megawati sebagai kepala pemerintahan. Akan tetapi usulan tersebut dibantah atau digugurkan oleh Gus Dur karena inkonstitusional. Nah, jalan keluarnya lembaga keserikatan di bawah wakil presiden diperkuat melalui lembaga keserikatan wakil presiden dan kekuatan PDI Perjuangan itu di parlemen. Megawati bisa menjalankan tugas dan perannya secara leluasa. Begitu juga pada masa Megawati dan Hamzah Hes. Beralih ke kekuasaan SBY dan JK, seorang wapres menjalankan tugasnya, peran dan fungsinya itu secara leluasa juga. JK ikut terlibat dalam mengambil kebijakan atau ikut menjalankan tugas-tugas pemerintahan. JK juga ikut terlibat bidang ekonomi dan mewujudkan perdamaian di Aceh. Dari uraian di atas, Undang-Undang Dasar 1445 memang memberikan kekuasaan kepada seorang wapres yang relatif kecil, dalam artian yang dikatakan porsi yang kecil. Ya, secara global tugas dan wewenang seorang wapres itu yang pertama, membantu presiden dalam melakukan kewajibannya, menggantikan presiden sampai habis waktunya jika presiden meninggal dunia atau berhenti. Terus yang ketiga, memperhatikan secara khusus, menampung masalah-masalah yang perlu penanganan untuk menyejahterakan rakyat. Yang keempat itu melakukan pengawasan operasional pembangunan. Jadi cukup sampai sini saja penjelasan tentang wakil presiden. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma fiqh ila aqbatar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.